Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan Amang Inang, saudara-saudara sekalian warga Jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-134 tahun 2021. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai dan memelihara saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the farthest part of the earth. Amin. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Saya akan membawa saudara-saudara Amang Inang dalam pemahaman teks pada hari ini dalam sebuah tema, kamu akan menerima kuasa. Menerima kuasa sangatlah dirindukan oleh setiap orang tanpa kecuali. Karena dengan punya kuasa, manusia akan punya harga diri, manusia punya kekuatan mengatur dan untuk menguasai, bahkan digunakan menindas orang lain. Banyak orang menyalahgunakan kuasa yang dia terima, bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk mengagungkan dirinya. Dalam bahasa Yunani kita akan menemukan istilah exousia. Kata exousia ini memiliki makna yang berbeda. Minimal ada dua makna dari kata exousia. Yang pertama, dalam kata exousia ini kita akan melihat pengertian yang pertama bahwa dia memiliki kuasa karena posisi yang melampaui orang lain. Kuasa yang dia miliki itu melampaui posisi orang lain. Kita lihat contoh ketika murid-murid diutus oleh Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Mereka memiliki kuasa atas posisi setan. Dan mereka bangga punya posisi yang lebih dari setan-setan. Itu kuasa yang diberikan kepada para murid. Tetapi kuasa yang tertulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dalam nas hari ini, itu bukan kuasa untuk melebihi orang, tetapi kuasa yang diperoleh oleh karena penyertaan. Orang yang memiliki penyertaan Roh Kudus, dialah yang punya kuasa. Maka nas hari ini adalah bagian dari peristiwa turunnya Roh Kudus. Dan orang yang disertai oleh Roh Kudus, itulah yang punya kuasa. Dalam teks yang kita baca dari Kisah Rasul 1 ayat 8 ini, kita akan belajar 3 hal soal kuasa ini. Yang pertama, kuasa yang diberikan. Kita akan belajar soal kuasa yang diberikan. Jika kita kilas balik pada masa lalu, pada peristiwa Babel, maka kita akan melihat di sana ada
kuasa yang mereka terima, yaitu kuasa moral. Kuasa moral dalam peristiwa Babel itu akan kita melihat ada sekelompok orang yang pekerja keras, pekerja yang excellent, tim yang solid, komunikator yang ulung, penyemangat yang baik, bahkan perencana terbaik. Mereka ini punya moralitas yang baik. Bahkan dalam pasal Kejadian 11 ayat 1-9 itu dikatakan bahwa tidak ada yang mereka rencanakan yang tidak berhasil. Wow, keren. Mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa, punya kuasa moral yang baik. Mereka adalah orang-orang yang visioner, yang ulet, dan tidak gampang menyerah dalam segala kesulitan. Dan mereka penuh keberanian yang luar biasa. Tetapi persoalannya, kuasa moral yang mereka pegang membuat mereka membuang Tuhan dari tahtanya dan kedaulatannya. Ini yang menjadi persoalan. Kuasa moral yang mereka miliki membuang Tuhan dari tahtanya dan kedaulatannya, dan membuat menara Babel ke langit sehingga mereka tidak memerlukan Tuhan lagi. Mereka memang punya kuasa moral, tetapi tidak menjadikan Tuhan dalam hati mereka, tetapi menendang Tuhan dalam kehidupan mereka. Sementara kuasa yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta adalah kuasa Injili. Artinya kuasa itu adalah kuasa yang lemah dalam hal moral. Kita lihat saja Petrus, murid Yesus ya, orang yang egois, tidak berpikir secara dalam. Andreas orang yang suka kerja sendirian. Yakobus anak Zebedeus adalah orang yang suka cari posisi dan punya sifat pembalas. Yohanes anak Zebedeus orang pemalu dan tidak toleran dan mudah tersinggung. Filipus seorang yang tidak teliti, lambat ambil keputusan dan tidak punya inisiatif. Nathanael orang yang gampang berprasangka, ragu-ragu, kritis dan negatif. Thomas seorang yang skeptik dan tidak mudah percaya. Dan Matius seorang pemungut cukai yang levelnya sama dengan seorang pelacur. Yakobus dan Alfius seorang pemungut cukai pajak. Dan Yudas Iskariot seorang pengkhianat. Inilah moral dari pengikut Yesus waktu itu. Kalau dibandingkan dengan murid-murid Yesus, memang kuasa moral yang pada peristiwa Babel itu jauh. Namun justru orang-orang yang dibuang oleh dunia ini, maka Roh Kudus turun menyertai mereka. Maka kuasa penyertaan terjadi. Kalau di Babel manusia membuang Tuhan, maka dalam peristiwa Pentakosta Tuhan itu datang dan masuk diam dalam manusia, menyertai, memberi kuasa. Jadi kata menyertai di sini ialah secara terus-menerus Tuhan berada dalam hati kita. Dalam perjanjian lama bisa saja keluar masuk Roh Kudus dalam diri manusia, tapi dalam perjanjian baru Roh Kudus itu diam terus dalam diri manusia. Itu bagian yang pertama, kuasa yang diberikan itu. Kuasa moral atau kuasa yang menyertai dalam kehidupan kita. Yang kedua, kuasa yang mengubahkan. Pada peristiwa di Babel itu kita menemukan kuasa perseteruan. Mereka bangun, tetapi Tuhan datang memporak-porandakan. Itu kuasa yang disebut kuasa perseteruan. Jadi kuasa yang mengubahkan itu terjadi dari kuasa yang kesombongan diporak-porandakan. Tetapi kuasa yang diterima dalam peristiwa Pentakosta adalah kuasa pendamaian. Jadi di Babel itu terjadi perseteruan, tapi di Pentakosta itu pendamaian. Allah mendamaikan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Ini yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta. Jadi kuasa itu mengubah dari yang jahat menjadi mendamaikan. Ini yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta yang kedua. Yang ketiga, kuasa yang dialirkan. Dalam peristiwa Babel itu, orang yang kita lihat dalam peristiwa itu ialah manusia fokus pada gedung.
hingga terjadilah karya monumental membangun menara. Dan mereka berhenti pada Babel. Tetapi kuasa dalam Pentakosta, orang bukan lagi membangun monumen, tetapi orang membangun kegerakan. Orang tidak berhenti pada bangunan gereja, tetapi karya Roh Kudus itu membuat orang berkarya, tidak berhenti pada gereja, tapi pergi ke Yerusalem, pergi ke Yudea dan Samaria, bahkan akhirnya sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus menyertai kita, kita punya kegerakan untuk mengabarkan Injil kemana-mana. Inilah yang disebut dengan kuasa kegerakan. Peristiwa Babel berhenti pada dan fokus pada orang, pada bangunan, pada monumen. Tapi peristiwa Pentakosta tidak berhenti pada bangunan, tapi fokus kepada orang yang keluar bergerak, punya semangat misi, punya semangat mengembangkan gereja. Tidak berhenti pada bangunan gereja, tidak hanya berhenti pada persekutuan, tapi melakukan diakonia dan koinonia serta marturia. Ini yang menarik. Sehingga kalau dikatakan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau kita diselamatkan membutuhkan satu firman, yaitu kita percaya kepada Yesus, maka kita selamat. Lalu ketika kita ingin punya kegerakan, maka kita harus bekerja sama untuk membawa kabar baik ke seluruh dunia. Karena Roh itu menyertai kita dan Dia memberi kuasa untuk mengabarkan kabar baik ke seluruh dunia. Karena itu marilah kita pakai kuasa yang kita terima dari Roh Kudus yang menyertai kita, membangun kegerakan yang luar biasa untuk menyebarkan firman Tuhan ke suku-suku terabaikan dan kepada suku-suku terjangkau. Suku-suku terjangkau itu adalah orang yang sudah punya gereja lokal, tapi suku-suku terabaikan adalah suku yang sama sekali belum punya gereja, belum punya pelayan menjangkau mereka. Bergeraklah melakukan misi kegerakan Allah, karena kuasa penyertaan Roh Kudus berada pada kita, melahirkan semangat misi menjangkau jiwa-jiwa yang terabaikan dan terjangkau. Tuhan Yesus memberkati saudara kini sepanjang masa. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu hari ini Engkau berkata, Engkau memberikan kepada kami kuasa untuk mengabarkan Injil dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Bahwa kuasa itu tidak berhenti pada gedung gereja saja, tapi kuasa penyertaan-Mu itu akan melahirkan kegerakan misi, mengabarkan kabar baik ke seluruh dunia, menjangkau suku-suku terjangkau dan menjangkau suku-suku terabaikan, sehingga mereka mendengar kabar baik keselamatan itu. Berkatilah gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta, guru jemaat, sintua, evangelis, diakones, Bible Pro, memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Berkatilah gereja-Mu GKPA yang akan melaksanakan pesta peresmian GKPA Saudi, pesta GKPA pengukuhan GKPA Porean, dan sinode AM GKPA ke-21 untuk memilih pemimpin gereja-Mu yang takut akan Tuhan, yang membawa gereja-Mu menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka. Terpujilah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus. Amin. Horas, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa minggu berikutnya. Amin.